Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Pada video kali ini akan membacakan buku aku sendiri, Terikat Sahabat, karya Pujaha Marlina, dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sahabat terkenang sepanjang masa. Sahabat. Pertama kali menggunakan baju sekolah membuat Husein bangga pada dirinya sendiri. Ia sangat senang karena terlihat mempesona dan gagah dengan seragamnya itu. Husein melangkah mengikuti jejak ayahnya. Pak Imran menggunakan baju kaos warna putih dan celana dasar warna hitam dilengkapi sandal jepit. Ia merasa percaya diri. Husein mengamati sekeliling sekolah. Sebuah pohon akasia tampak tua dengan batang yang besar dan rindang membuat sejuk dan nyaman. Daun kering jatuh ke tanah yang masih tampak jejak sapu. Halaman sekolah tampak bersih. Dan satu pohon akasia berada di depan kantor guru. Di halaman terdapat bunga-bunga kembang sepatu menghiasinya. Anak-anak dengan seragam putih merah berlarian ke kelas mereka masing-masing. Karena lonceng tanda masuk kelas baru saja berbunyi. Husein merasa senang melihat mereka. Ia juga berpikir dirinya akan masuk kelas sebentar lagi seperti mereka. Para anak baru terlihat tampan, cantik, dan imut. Beberapa tangan anak-anak digandeng orang tuanya. Beberapa anak berisik di samping Husein dan Pak Imran. Berdiri 3 anak. Mereka mengejek seorang anak yang digandeng neneknya. Tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya ayah dan ibu. Mereka menyanyikan kalimat itu. Jayus menoleh dengan mata yang ia besar-besarkan. Orang miskin! Orang miskin! Orang miskin! Teriak Jayus. Pak Imran dan Husein menoleh. Husein tersenyum mendengar ucapan anak itu dan merasa lucu melihat ekspresi wajah mereka. Usai mengupat, Jayus komat kamin bibirnya ke kanan dan ke kiri. Nenek Irsa yang di samping kanan Jayus hanya terdiam merasa sedih. Ejekan itu mungkin hanya sekedar pertengkaran kecil bagi sebagian orang, tapi ejekan mereka sangat menyakiti hatinya. Pak Imran memahami ekspresi wajah Nenek Irsa dengan wajah sedihnya. Mata nenek yang berkaca-kaca membuat ia merasa iba. Pak Imran mendekati anak ingusan itu. Ia memegang kedua pundak anak itu. Seragam Jayus tampak bagus, dan tas yang ia gunakan terlihat mahal harganya. Pak Imran menatap Jayus. Anak itu terdiam. Husein melihat dengan santai apa yang ayahnya lakukan. Pak Imran berkata, "Maukah kamu jadi anak ayah?" Dengan rasa kaget, Jayus mengangguk berkali-kali. "Sekarang, kamu panggil paman dengan sebutan ayah." Pak Imran memeluknya. Pak Imran memanggil Husein. Anak itu mendekat. "Ayo kenalan. Sekarang kalian bersaudara." Pak Imran mengangkat tangan kedua anaknya untuk bersalaman. Husein dengan sigap anak berambut cepat berkata, "Jayus."
kata anak yang berkulit putih. Senang punya saudara sepertimu, kata Husein merasa senang. Aku juga. Jayus senyum dan merasa grogi. Nenek Irsa terlihat sangat bahagia. Pak Imran menatapnya dengan senang. Wak, bolehkah aku menjadi ayah angkat Jayus? Dengan senang hati ponakanku, dan terima kasih, kata Nenek Irsa terharu. Lalu ia menoleh pada Jayus. Sama-sama, Wak. Aku juga senang punya anak seperti Jayus. Ia terlihat periang, kata Pak Imran yang telah ikut melihat Jayus. Para anak dipanggil dan dibagi kelas. Jayus dan Husein satu kelas, yaitu kelas 1A. Mereka duduk paling depan, tepat berhadapan dengan meja guru. Pak Imran dan Nenek Irsa belum pulang. Mereka masih menunggu di bawah pohon akasia dekat gerbang sekolah itu, bersama wali murid yang lain. Aku sungguh berterima kasih padamu. Uwak berharap tak ada lagi yang akan mengejek Jayus. Aku sangat sedih dan kasihan pada anak itu. Bagaimanapun juga ia tak bersalah. Orang tuanya lah yang tak memikirkannya. Mereka bercerai dan meninggalkan Jayus pada kami. Dan juga sudah lama tak ada kabar. Bahkan tak merasa khawatir bagaimana Jayus hidup tanpa mereka. Walau kami sudah memberikan kasih sayang yang melimpah, tapi terkadang rasanya sedih jika mendengar anak lain yang memanggil ayah atau ibu mereka, sedangkan anak itu hanya punya kakek dan nenek yang tua. Pak Imran mendengar dengan saksama. Pak Imran melihat ke arah kelas yang dimasuki anaknya. Mereka di kelas pasti sangat senang bisa sekolah. Aku mengerti bagaimana perasaan Jayus. Aku juga berharap Jayus merasa senang punya orang tua seperti kami, kata Pak Imran. Di kelas, seorang guru cantik dengan seragam warna kuning kakinya terlihat mempesona. Wajahnya putih, hidungnya mancung, ia agak tinggi. Tubuhnya kurus, ia terlihat sangat cantik. Anak-anak melongok melihat wajahnya, seakan baru melihat wanita cantik pertama kali. Dua anak cowok yang berada di belakang berkata setengah berbisik, "Guru itu seorang gadis." Ucapannya terdengar oleh ibu guru. Karena suasana kelas yang hening, suara anak itu terdengar jelas. Ia tersenyum senang mendengar ketertarikan siswa membicarakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata bu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap anak-anak antusias. Perkenalkan, nama ibu Laila Surya. Kalian silahkan panggil ibu dengan panggilan Laila. Ibu asli orang Muara Enim. Cita-cita ibu menjadi seorang guru, dan alhamdulillah sekarang tercapai, kata bu guru cantik secara singkat. Sekarang silakan kalian perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan sebutkan cita-cita kalian. Dimulai dari pojok depan sebelah kiri ibu. Anak itu pun maju. Nama saya Ahmad Husein, dipanggil Husein. Cita-cita ingin menjadi juragan karet, sawah, dan sapi, kata anak berambut cepak, merasa percaya diri. Teman-teman Husein tertawa. Jayus terpingkal-pingkal. Ia merasa temannya aneh. Husein kembali ke tempat duduk. Sedikit pun ia tak merasa malu dengan cita-citanya, walau ditertawakan. Jayus pun maju menahan tawa. Namaku Jayus Roma, dipanggil Jayus. Cita-cita menjadi ABRI. Teriakan beberapa anak, dan sebagian ada yang bertepuk tangan. Lanjut, judul baru Husein. Sore hari menjelang maghrib,
Sinar matahari kuning kemerahan membelai air sungai yang akan dilalui keluarga Pak Imran. Di atas perahu sampan, Husein terkagum-kagum dengan pemandangan sungai, walau sudah ia lalui berkali-kali, bahkan 2 kali sehari di setiap harinya. Di perahu, Bu Sarah tertawa sendiri menatap anaknya. Pak Imran merasa lucu dan heran dengan sikap istrinya. "Ada apa, Bu?" kata Pak Imran seraya mendayung. "Ibu ingat ucapan Bu Indah, anaknya satu kelas dengan Husein. Ibu tak menyangka di hari pertama Husein sekolah sudah mendapat pujian. Ibu benar-benar merasa bahagia mendengarnya," kata Bu Sarah masih dengan senyuman. Pak Imran mendayung ke kanan. "Apa kata Bu Indah?" Lagi-lagi Bu Sarah tertawa kecil dan menarik bibir bawahnya menahan tawa. "Ia bilang Husein menjadi ketua kelas karena ia bisa mengkoordinir teman-temannya hingga mereka berbaris dengan rapi. Dan dengan senang ibu menceritakan tentang Husein yang memang dari kecil sangat pandai memberi perintah tanpa ibu sadari." Pak Imran tersenyum, memegang alisnya sejenak. Ia merasa sangat bahagia mendengar anaknya dipuji. Pak Imran mendayung ke kiri. "Apa yang ibu ceritakan kepada mereka?" Husein tercengang menatap ibunya. Ia sadar betul jika ibunya menceritakan tentang dirinya kepada orang lain bukan untuk pamer atas perilaku baiknya, melainkan mempertegas jika itu memang benar sifat anaknya. Tapi tetap saja ia merasa tidak suka dibicarakan. Ia menatap agak kesal belakang ibunya yang menghadap kepada ayahnya sambil menimba air di perahu. Bu Sarah menatap ke kanan, tepatnya pada tempat air yang ia buang dari perahu. Ibu hanya mengatakan jika Husein memang anak yang pandai memimpin, memilih, dan memberikan tugas sejak anak itu masih kecil, bahkan saat ia masih bayi. Bu Sarah tertawa. Pak Imran yang terbahak-bahak karena ucapan istrinya yang melebih-lebihkan kemampuan anaknya, perlahan Pak Imran menggeleng, tapi ia tetap fokus mendayung. Pak Imran menepikan perahunya, pertanda mereka telah tiba. Husein turun dari perahu, diikuti Bu Sarah, dan Pak Imran menambatkan perahunya, mengikat rantai yang melilit kepala perahunya pada pohon jambu biji. Keluarga kecil itu melangkah menuju rumah mereka. Tak lama sejak kepulangan mereka dari desa, azan maghrib telah menggema di rumah mereka. Suara Husein mengalun indah menembus dinding kepang seakan mengajak alam yang tampak gelap untuk mengingat dan mengagungkan Allah, Tuhan semesta alam yang maha besar. Bu Sarah membaca Al-Quran dengan jelas dan lantang. Husein membaca turutan dan disimak oleh Pak Imran. Tak terasa tiba waktu sholat Isya. Husein azan. "Husein azan," kata Pak Imran. "Baiklah," kata Husein seraya berdiri. Husein mengumandangkan azan dengan jelas. Pak Imran dan Bu Sarah terdiam menghayati makna seruan azan tersebut. Pak Imran mengingat cerita istrinya tadi sore, saat di perahu perjalanan pulang. Ia tak sempat bertanya bagaimana istrinya bisa bercerita kepada orang yang baru dikenalnya. Seingatnya, istrinya itu terkenal dengan orang yang pendiam. Setiap kali ia bertemu dengan orang yang belum dikenal. Beberapa kali ia mendengar orang mengatakan padanya jika istrinya orang yang pendiam dan murah senyum. Istrinya bukan tipe orang yang mudah bercerita pada siapapun, apalagi tentang keluarganya. Pak Imran mengingat-ingat. Di benaknya ia membatin, mungkinkah ibu dekat dengan Bu Indah, istrinya Bazar? Pak Imran menepis pikirannya. Ia berniat untuk bertanya langsung pada istrinya setelah usai makan malam. Pak Imran menatap istrinya.
yang tampak kuning keemasan dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu corong, serta menampakkan hidangan samar-samar dari jarak tempat duduknya. Husain sibuk dengan buku pelajarannya seraya membaca. Ia menulis kembali apa yang ada di buku pelajarannya seraya membacanya berulang-ulang. Husain belajar dengan cepat. Di kelasnya hanya dia yang membaca tidak mengeja. "Ayah, Husain, ayo makan," kata Bu Sarah yang meletakkan piring. Pak Imran dan Husain pun merapat ke hidangan. Nasi, pindang betok, rendang jengkol kesukaan Husain. Keluarga kecil itu melahap makanan mereka. Tanpa obrolan, makan malam itu selesai. Bu Sarah dan Husain membereskan hidangan itu. Bagi Husain, yang ada di hadapannya wajib ia kerjakan, dan itu termasuk tanggung jawabnya. Pak Imran melihat buku sejarah Islam di masa dinasti Umayyah. Ia mulai membaca dengan serius. Husain membawa piring kotor yang ia tumpuk 3 piring. Di atasnya mangkok cuci tangan dengan air yang telah kotor. Husain meraih buku pelajarannya dengan mata setengah mengantuk. Perlahan ia buka buku bahasa Indonesia untuk kelas 1. Tak lama kemudian Bu Sarah mendekatinya dan mengamati apa yang dipelajari Husain. Anak berambut cepak itu mendongak, ia membatin. "Setelah selesai tugasku, ibu harus mendongeng," Husain nyengir. Bu Sarah mengangkat kedua alisnya, berpikir, kenapa Husain senyum-senyum? Ia tepis pertanyaannya itu dan memfokuskan diri melihat PR anaknya. Husain dengan cepat menyelesaikan PR itu. Bu Sarah mengangkat kedua alisnya kaget. Ia membatin, "Kok sudah selesai?" Bu Sarah segera mengambil buku anaknya untuk dikoreksi dan ternyata tulisan Husain benar dan rapi. Budi membaca buku, Wati mencuci pakaian, Pak Budi membeli peci. Husain merasa senang melihat mimik wajah ibunya yang merasa puas dengan PR yang ia kerjakan. "Ibu, ceritakan tentang Nabi Yusuf," kata Husain setengah memohon. Walau rasa malas merayapi hati dan pikiran Bu Sarah, tapi ketika ia menatap anaknya, membuat rasa itu lenyap perlahan. Ia pun membantu Husain merapikan alat belajarnya dan bercerita. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Bulan dan matahari bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Husain telah memejamkan mata, seraya mengharap bisa bermimpi seperti Nabi Yusuf. Dalam hatinya, ia berkata, "Alangkah indahnya melihat bintang dari dekat." Ia pun tertidur dengan senyuman. 1/3 malam, tepatnya pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat, Bu Sarah terbangun. Ia mendengar suara air di sumber. Ia merasa pasti suaminya yang mandi. "Husain, bangun nak," kata Bu Sarah dengan suara lembut dan mata masih setengah tertutup. Husain segera berwudu dan hendak melaksanakan sholat tahajud. Ia berdiri melihat ayah dan ibunya sudah selesai sholat 2 rakaat yang sangat dianjurkan itu. Ia merasa harus cepat memulai sholatnya dan tak ingin orang tuanya menunggu lama. Pak Imran melihat Husain menoleh ke kanan dan mengucapkan salam. Ia segera menghentikan bacaan selawatannya dan berdiri. Husain yang melihat orang tuanya akan memulai sholat witir berjamaah, ia pun segera bersiap mengikuti. Husain merasa sangat ngantuk.
Tanpa sadar ia melangkah ke depan saat gerakan salat witir terakhir. Astagfirullah, astagfirullah, katanya kemudian. Dengan malas Husain menuruni tangga kayu rumah mereka menuju sumur untuk berwudu. Husain segera kembali pada sajadahnya. Ia mendengar suara ayahnya yang berzikir dengan suara yang menyentuh, membuat ia semangat untuk menyelesaikan salat witir yang terakhir. Ali, anak yang kurus, berambut ikal dan Umar, berbadan gendut, kulit hitam dan berambut keriting. Mereka menuju rumah yang ada di belakang rumah neneknya Husain. Di bahu mereka menempel handuk yang telah pudar warnanya dan memegang wadah sabun. Husain yang melihat mereka dari jendela merasa senang dan berteriak, "Ali, Umar, mandi di sumur nenekku saja." Ali dan Umar menoleh dan melangkah menuju tangga rumah itu. Umar sejenak bengong dan terbayang waktu di perjalanan tadi. Ia melihat jambu milik Pak Haji Abdullah yang berjatuhan ke tanah. Ia dan Ali mendekat ke pagar dan memegang pagar besi itu di belakang rumah Pak Haji itu, dan menahan rasa ingin mengambil jambu-jambu itu. Ketika melihat Pak Haji keluar dari pintu dapur mereka, ia dan Ali pun segera berlari. Hahaha, tawa Umar. Ali dan Husain melihat temannya dengan heran. "Kenapa kau tertawa?" kata Husain memasang mata heran. Itu aku teringat jamu Pak Abdullah," kata Umar tergagap dan merasa lucu sendiri. "Dasar tukang makan," kata Husain bercanda tapi dengan nada serius. "Mandi sana," katanya kemudian. Umar dan Ali pun mandi. Husain, Umar, dan Ali berjalan bersama. Mereka tiba di belakang rumah Pak Abdullah. Umar berkata dengan nada memohon menunjuk ke dalam pagar, "Husain, mintalah jambu itu pada Pak Abdullah." "Hah? Baiklah," kata Husain sambil menghela napas pendek. Ia memahami jika teman-temannya sangat ingin memakan jambu itu, tapi mereka tak memiliki keberanian untuk mendapatkannya. Husain pergi ke gerbang depan rumah Pak Haji itu. "Assalamualaikum," teriak Husain berkali-kali hingga Pak Haji keluar dari pintu. "Waalaikumsalam, ada apa?" kata Pak Abdullah seraya mendekati pintu gerbang. "Pak, minta jambu yang jatuh di belakang rumah Bapak." "Oh, jambu. Ambil saja, nanti akan dibukakan pintu gerbang belakang," kata Pak Haji dan segera kembali ke rumahnya. "Terima kasih, Pak," teriak Husain merasa senang dan melihat belakang Pak Haji. Husain kembali ke pintu pagar belakang rumah Pak Haji. Ketika tiba, ia berdiri tepat di samping Ali. Mereka seakan berbaris berbanjar yang tak rapi. Pintu terbuka dan muncullah wajah cantik yang menawan, membuat mereka tersenyum merasa senang. Zahra terlihat cantik dengan baju pink yang dihiasi oleh pita. Rambutnya yang panjang terurai indah dengan jepit kupu-kupu menghiasi rambutnya di bagian kiri. "Ini wadah untuk kalian," kata Zahra memberikan kantong plastik. Ketiga anak itu bengong, terpesona melihat gadis kecil itu. Umar dan Ali yang dekat terdiam. "Hei," kata Zahra. "Hei," kata Zahra tertawa kecil merasa malu. Terima kasih," kata Husain tergagap mengambil kantong plastik itu. Mereka pun mengambil jambu-jambu yang tergeletak di tanah itu dengan penuh semangat karena Zahra ikut membantu mereka. Bagian ketiga, Jayus dan Dasi. 1 jam lagi pelajaran akan berakhir. Langit sangat cerah. Matahari tak setengah-setengah memberikan sinarnya, hingga panas yang sangat menyengat di musim kemarau menembus atap seng bangunan sekolah itu. Bau badan yang tak sedap membuat anak-anak kelas 1A menjaga jarak dari teman-temannya. Beberapa anak mengeluh
mengumpat tentang cuaca panas itu. Beberapa anak sibuk mengipasi wajah mereka dengan buku. Beberapa jidat anak-anak yang di belakang mereka basah karena keringat. Begitupun Jayus, di jidatnya keringat mengalir. Ia mengelap keringat itu dengan punggung tangan kanannya. Suara ramai membuat beberapa orang yang berada di kelas mereka sumpek dan ingin keluar mencari angin segar. Tapi tidak untuk Jayus. Ia sangat suka keramaian, ketidaktenangan. Ia menoleh ke belakang, melihat teman-temannya yang asik ngobrol, hilir mudik, mengumpulkan tulisan mereka ke meja guru. Ia kembali menatap guru yang sedang melihat tulisan murid satu persatu. Ia tersenyum merasa jam pelajaran terakhir adalah jam miliknya. Karena di jam itu guru sering menyuruh sisa waktu untuk bernyanyi. Waktu yang paling ia sukai dari jam-jam sekolah. Suara anak-anak masih ramai. Tak ada lagi anak yang mengumpulkan buku mereka. Semua sudah selesai. Ibu, boleh kan aku menyanyi di depan kelas dan meniup seruling? Kata Jayus. Iya, itu sangat bagus. Silahkan ke depan, kata Bu Laila merasa tertarik. Kamu memang pandai dalam menyanyi, katanya kemudian. Husein melihat Jayus lalu menggeleng. Semua anak terdiam memperhatikan Jayus. Pertama-tama Jayus meniup seruling dengan nada kasih ibu. Semua anak bertepuk tangan merasa terhibur. Jayus tersenyum merasa bangga. Baiklah, untuk persembahan yang terakhir aku akan menyanyikan lagu untuk nenek berjudul Terima Kasih Nenek. Kemudian anak berambut cepak dan berkulit putih itu menyanyi. Nenek menyiapkan sarapan di saat aku tidur lelap, menyiapkan seragam, memberi uang, aku pun berangkat sekolah. Terima kasih nenek, aku sayang padamu nenek. Semua anak bertepuk tangan kembali dan merasa senang. Bu guru menatap Jayus dengan rasa simpati. Bagi anak-anak itu hanya sebuah lagu yang menarik, tapi tidak bagi seorang bu guru yang paham makna lagu. Bu guru ikut bertepuk tangan. Ia teringat beberapa hari yang lalu dua anak laki-laki kelas 1 juga mengejek Jayus yang tak punya ayah dan ibu. Membuat hatinya merasa sedih melihat Jayus. Walau anak itu terlihat tegar, tetap saja Bu Laila sedih teringat kejadian waktu itu. Seperti biasa, anak yang telah menyanyi di depan kelas dapat menunjuk temannya untuk menyanyi selanjutnya. Jayus, ayo kamu sebutkan nama temanmu, kata Bu Laila. Jayus melihat teman sebangkunya. Husein melotot pada Jayus mengisyaratkan, jangan sebut namaku. Tapi Jayus hanya tersenyum menggoda, walau dia tahu makna tatapan Husein yang tajam. Husein, kata Jayus senang. Husein menjadi lemas, walau ia merasa enggan, tapi ia tetap maju. Jayus duduk memasang kedua bagian giginya. Husein hanya balas lirikan kesal. Husein menyanyi, tapi suaranya tampak kaku. Suasana kelas yang heboh berubah menjadi kaku. Intan yang duduk di meja depan dekat pintu masuk kelas ingin protes supaya Husein tak usah menyanyi, tapi ia tahan. Ia belum mengenal dia dengan baik. Jadi dibatalkannya niat itu. Husein menyanyi, potong bebek angsa. Usai menyanyi, Husein memilih Haru yang merasa tak suka dipilih. Ia maju dengan mulutnya yang komat kamit dengan kata dalam hati, sudah tahu aku tak suka dipilih, masih saja memilihku. Dan seterusnya hingga lonceng tanda pulang berbunyi. Sepanjang jalan Jayus tersenyum dan tertawa. Melihat tingkah Jayus, Husein berhenti melangkah, membuat Jayus yang jauh darinya kembali mendekatinya. Kenapa kau berhenti? Kenapa kau tertawa sejak keluar kelas? Kata Husein kesal. Mereka berjalan di bawah pohon akasia yang tua dan sebentar lagi akan melewati gerbang sekolah.
Sebenarnya aku ingin menceritakan betapa aku suka melihat kau menyanyi. Tapi aku takut kau akan marah dan tak mau jadi temanku lagi, kata Jayus tertawa. Aku tidak suka menyanyi, makanya aku tak bisa menyanyi. Tapi kau selalu menyebut namaku, membuat aku jengkel, kata Husen kesal. Membuatmu jengkel, itu hobiku. Dasar, kata Husen sembari melotot Jayus berlari dan Husen mengejarnya. Husen pulang ke rumah neneknya. Jayus mengikutinya. Hari itu Husen telah berjanji pada Jayus untuk main ke rumah neneknya. Ketika Husen mengganti pakaian, Jayus menunggunya. Ia mengganti pakaian di ruang tamu. Ketika Husen ke dapur dan mau makan, Jayus menarik tangannya dan mengajaknya untuk makan di rumah neneknya Irsa. Terpaksa Husen mengikutinya. Husen dan Jayus makan di rumah Jayus. Hari itu mereka makan dengan pindang gabus. Jayus dan Husen makan dengan lahap. Usai makan, mereka makan buah apel. Nenek Irsa membereskan hidangan. Nanti malam, Jayus mau makan lauk apa? Kata nenek Irsa sembari menumpuk piring kotor. Ayam goreng. Baiklah, kamu akan makan lauk ayam goreng. Nenek Irsa selalu menanyakan apa yang ingin dimakan Jayus ketika sarapan untuk besok pagi. Di pagi hari, ia akan menanyakan lauk apa yang ingin dimakan cucunya ketika siang hari. Pada waktu siang, ia akan menanyakan apa yang ingin Jayus makan ketika sore nanti. Nenek Irsa merasa menyiapkan kesukaan Jayus akan mengurangi rasa sedihnya melihat anak itu. Mereka hanya tinggal bertiga di rumah besar itu. Jayus, kakek Dawah, dan nenek Irsa. Nenek dan kakek itu adalah orang tua ayahnya Jayus, yang sekarang entah di mana. Mereka merasa bahagia memiliki Jayus di rumah mereka, dan sering berkata karena anak itu mereka memiliki semangat hidup seperti ayah dan ibu yang masih muda. Husen dan Jayus duduk di pondok kecil tanpa dinding depan rumah mereka di halaman yang tanpa pagar. Kakek Dawah hendak menasehati Jayus. Ia memilih berbagai cara supaya Jayus tak salah mengerti. Kakek Dawah dengan gayanya ia berteriak seolah ia adalah pekerja itu. Ia berteriak dengan keras, "Kangkung, kangkung, kangkung." Setiap orang mendengar menghentikan aktivitasnya hanya untuk melihat apa gerangan yang menjadikan kakek Dawah berteriak dengan keras. Mungkin suara itu volume terbesar yang ia miliki, atau apakah benar kakek Dawah menjual kangkung? Setelah semua orang berkumpul dan memperhatikan dengan saksama, barulah ia lanjutkan bicara. Jayus, apa mau jualan kangkung? Jayus dengan mengangkat dagunya melihat kakeknya malah berpantun. Ikan betok, ikan seluang, berenang bersamaan. Tak apalah jual kangkung, yang penting bisa makan. Semua orang yang mendengar tertawa dan merasa terhibur. Zahra mengintip dari jendela lantai 2. Ia tertawa terkikih-kikih. Wajahnya merona ketika melihat Husen tertawa terbahak-bahak. Kakek Dawah berkata, supaya tak jadi penjual kangkung, sekolah yang pandai, jadilah polisi. Biar tak malu kakekmu ini jika berteriak, cucuku polisi, cucuku polisi, cucuku polisi. Kakek Dawah berteriak dengan suara lantang seperti ia sedang menjajakan barang dagangan di kampung. Jayus hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Semenjak berteman dengan Jayus, Husen selalu merasa bahagia. Baik Jayus maupun kakeknya sangat pandai membuat orang tertawa, seakan tak ada hari kemarin yang disesali dan tak ada rasa khawatir di hari esok. Yang terpenting nikmati hari ini. Terkadang Husen ingin belajar pantun dan bernyanyi, tapi keinginannya itu ia tepis. Karena jika ia menengok kembali kepada dirinya, ia orang yang sangat butuh ilmu hingga belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum.
Lebih baik daripada berpantun dan menyanyi, pikir Husain. Pagi Senin yang merepotkan dari pagi-pagi lainnya bagi Jayus, terlebih Nenek Irsa. Nenek Irsa selalu menyepelekan perlengkapan sekolah Jayus, terutama dasinya. Nenek Irsa hanya memikirkan apakah baju dan celana seragam Jayus sudah dicuci dan siap dipakai. Tak lupa kaos kaki. Untuk dasi ia selalu berpikir mungkin Jayus menyimpan dasinya di tasnya, hingga hal itu tidak terlalu diperhatikannya. Usai sarapan, Jayus hendak berangkat sekolah. Di kamarnya terlihat berantakan. Mainan mobil-mobilan yang terbuat dari bambu yang dibelikan oleh kakeknya kemarin sore berada di depan pintu masuk kamar itu. Seruling andalan Jayus terletak di atas komik-komik. Pada meja belajarnya yang berantakan, dan gambar-gambar artis penyanyi menghiasi dinding kamarnya. Di langit-langit kamar itu terdapat gambar bintang warna-warni yang terbuat dari kertas dan ditempel pada plafon kamarnya. Ia menatap langit-langit kamar itu seraya berkata, "Di mana dasiku?" Nenek Irsa bingung mengapa Jayus tak kunjung keluar dari kamarnya. Ia khawatir cucunya itu terlambat ke sekolah, hingga ia menyusul Jayus ke kamarnya. Ketika membuka pintu kamar Jayus, ia heran melihat cucunya duduk termenung melihat langit-langit kamarnya. "Jayus, mengapa kamu merenung? Ayo berangkat," kata Nenek Irsa mendesak. "Hari ini ada upacara penaikan bendera. Kamu harus datang ke sekolah lebih pagi," katanya kemudian. Nenek Irsa mendekati Jayus. Tanpa sengaja ia menginjak mobil-mobilan milik Jayus, hingga mobil-mobilan itu tampak penyok. Jayus mengalihkan pandangan dan melongok melihat mainan yang baru dan ia sayangi itu tampak rusak. Ia semakin jengkel dengan keadaan dirinya saat itu. Segera ia berangkat sekolah karena kesal. Nenek Irsa melihat Jayus dan merasa menyesal. "Maafkan nenek. Nenek tak melihat." Jayus berada di depan pintu. Ia membalikkan badan dengan kesal dan cemberut berkata, "Aku berangkat sekolah, Nek." Nenek Irsa diam. Jayus melanjutkan langkahnya. Nenek Irsa merasa aneh dengan kamar Jayus yang berantakan. Ia tahu betul jika berantakan yang terjadi itu disengaja. Ia berpikir pasti ada sesuatu yang dicari anak itu. Lipatan pakaian sangat berantakan, padahal kemarin sore baru saja dirapikannya. Nenek Irsa berjalan setengah berlari dan memelankan langkahnya ketika melewati tangga yang ada di dalam rumah mereka. Sedangkan Jayus sudah di ambang pintu toko sembako mereka. Di tengah-tengah tangga itu Nenek Irsa berteriak, "Jayus, apa yang kau cari?" Dengan berteriak pula Jayus berkata, "Dasi!" Nenek Irsa kembali ke kamar Jayus mencari dasi dan merapikan kamar cucunya itu. Ia tak pernah kesal dan merasa capek merapikan kamar itu. Walau terkadang kamar itu pagi dirapikan dan sore berantakan. Jayus berangkat dengan hati sedih, kesal dan masih mengingat di mana ia meletakkan dasinya. Hari Senin adalah hari yang amat penting dari hari-hari lainnya. Untuk menggunakan seragam lengkap. Teringat akan hal itu, Jayus menjadi emosi. "Dasar sial," umpat Jayus sambil berlari. Husain, Umar dan Ali telah berdiri dekat rumah Pak Haji Abdullah. Ketika Jayus telah dekat dengan teman-temannya, tanpa aba-aba mereka berempat berlari menuju sekolah. Di lapangan sekolah, di antara baris-baris siswa, Jayus benar-benar tak bisa bergerak. Barisannya yang strategis membuat kepala sekolah dan guru-guru akan cepat mengetahui setiap gerakan yang ia perbuat. Dan jika ketahuan, ia akan ditambah hukumannya. Hal itu yang paling tak diinginkan Jayus. "Awas kau dasi, gara-gara kamu aku berdiri di sini," umpat Jayus dengan suara sepelan mungkin. Beberapa anak menoleh tanpa komentar. Walau ada rasa ingin memberontak di hati Jayus, ia tetap berdiri dengan tegak seolah seorang abri. Ia berdiri di antara petugas upacara dan peserta. Tepatnya ia di barisan anak yang
melanggar. Sesekali ia mencoba melirik Husain yang berdiri paling kanan di barisan kelas mereka. Upacara pun telah usai. Para guru dan murid beristirahat. Selain Jayus dan kawan-kawannya yang senasib, mereka tetap berdiri hingga bel masuk berbunyi, menjadi tontonan atau hiburan bagi anak-anak. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi. Alhamdulillah, teriak Jayus lega. Ia pun memasuki kelas dan duduk di samping Husain yang sudah memasang gerakan siap belajar. Ia membuka buku tulisnya. Jayus duduk dan menceloteh. Aku ingat selalu ucapanmu tentang cara guru menghukum di sekolah kita. Dari itu aku tak berani bergerak walau kakiku terasa kram. Baguslah jika kau ingat, kata Husain tersenyum kecil seolah tak peduli padanya. Wah, hanya itu jawabanmu. Jayus agak tidak suka dengan ucapan temannya itu. Ia menggeleng kecewa seraya melihat-lihat isi lacinya. Astaga! Teriak Jayus membuat teman-temannya menoleh padanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kau di sini. Jayus menghela napas dan menyandarkan belakangnya dengan lesu pada belakang kursinya. Hahaha. Wajah Husain memerah, merasa lucu dan aneh. Jayus terpingkal-pingkal. Kok dasimu ada di sana? Husain masih tertawa kecil, teringat penderitaan Jayus waktu upacara. Kok dasimu ada di sana? Husain masih tertawa kecil, teringat penderitaan Jayus waktu upacara. Jayus mulai mengingat bagaimana dasi itu bisa berada dalam laci mejanya. Ia mulai mengangguk-angguk ketika ingatannya menggambarkan dirinya dan berkata, aku sedang mengganti pakaian olahraga pada hari Selasa minggu kemarin dan meletakkan pakaian merah putih ke dalam laci beserta topi dan dasi. Saat pulang memasukkan pakaian merah putih ke dalam tas. Dan ya, saat itulah dasi itu tertinggal. Tawa Husain meledak melihat Jayus memegang dasinya di tangan kanan. Jayus merasa lucu dengan tingkahnya. Dasar tukang lupa, kata Husain pelan. Dasar tukang lupa.